Bab 786 Sang Anak dan Lampu Kuno, Selamat Tahun Baru Imlek. Mata Simo berkilat dengan cahaya keemasan saat ia melihat rune misterius yang terukir pada bola yang tiba-tiba bergulir. Ia segera berteriak, "Tidak baik." Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melambaikan tangannya, dan avatarnya menjadi kabur, berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang terbang ke arahnya. Pada saat itu, cahaya perak yang menyilaukan segera menyinari bola tersebut, langsung menelan avatarnya. Retak, serangkaian suara retakan terdengar saat kilatan petir perak tebal yang tak terhitung jumlahnya berputar dan berbelok, membentuk petir bulat besar yang sepenuhnya menyelimuti avatar Simo. Dalam sekejap, rentetan petir yang padat menghantam avatar tersebut. Avatar itu dikelilingi petir, mendesis dan berderak, wajahnya menunjukkan rasa sakit. Tetapi kemudian, rune hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi ruang berukuran beberapa kaki di depannya. Kemudian, ia mengayunkan pedang patahnya yang berwarna merah darah dengan ganas. Dengan suara, "Wosh!" sebuah celah muncul di bola petir perak, dan avatar itu muncul darinya, muncul di hadapan Simo. Bersamaan dengan itu, celah tersebut tertutup. Mata Simo berkilat, avatarnya dipenuhi luka, dengan banyak arus perak kecil berkelap-kelip di sekitarnya. Ia kehilangan kesadaran selama pelariannya, jelas menderita luka serius. Ia dengan cepat mengangkat tangannya dan menyerang, avatar itu menghilang ke dalam tubuhnya. Kekuatan domain, aku tidak pernah menyangka avatarmu memiliki kemampuan seperti itu. Hehe, jika diberi cukup waktu, kau mungkin benar-benar menjadi kera putih kedua. Sayangnya, kau tidak memiliki kesempatan itu, kata Ao Zu dingin. Dengan itu, cahaya keemasan berkilat di belakangnya, dan hantu naga emas raksasa muncul, 9 kepalanya yang besar melewati langsung wujud asli Ao Zu, menukik dari langit menuju Simo. Cahaya keemasan menari-nari di 9 kepala naga emas itu, tampak menyala-nyala, membakar dan mengguncang seluruh kehampaan. Simo merasakan gelombang panas yang membakar menyelimutinya, kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya membuatnya takut. Ia menggertakkan giginya dan segera menutup matanya. Lautan kesadarannya bergejolak hebat, hubungan antara indera ilahinya dan tongkat pembalik langit terjalin kembali. Cahaya keemasan bersinar dari tongkat pembalik langit di dalam lautan kesadaran Simo, dan gelombang energi spiritual yang kuat melonjak keluar, seketika menciptakan gelombang yang menjulang tinggi. Tepat saat itu, Simo tiba-tiba menarik kembali tongkat besi ruyi di tangannya, dan sebuah tongkat emas muncul di tempatnya. Dia menggenggam tongkat emas itu erat-erat, jelas merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya, jauh melebihi kendalinya, namun wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Karena pada saat ini, dia juga jelas merasakan energi sejatinya sendiri melonjak dengan panik ke dalam tongkat emas itu. Pada saat kritis ini, tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Mata Simo terbuka lebar, dan dengan raungan, dia tiba-tiba mengangkat tongkat pembalik langit, menyerang dengan ganas hantu naga emas yang datang. Sebuah daya hisap besar segera muncul dari tongkat pembalik langit, menyebabkan laju kehilangan energi internalnya meningkat beberapa kali lipat. Tongkat pembalik langit bersinar terang dengan cahaya keemasan, rune emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, berputar-putar di sekitar tongkat dan mengembun di ujungnya menjadi bayangan tongkat emas raksasa, membawa aura yang sangat menakutkan saat melesat ke depan. Kemanapun bayangan tongkat itu lewat, semuanya berubah menjadi kehampaan,
langit yang sudah kosong runtuh, menjadi kehampaan yang lebih murni. Hantu naga emas raksasa menabrak bayangan tongkat emas, hancur tanpa suara dan lenyap es. Penuhnya, tongkat pembalik langit, seru Aozu kaget saat melihat ini. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia melancarkan serangan telapak tangan, cahaya keemasan menyembur dari tangannya. Sebuah segel emas, seukuran kepala manusia, terbang keluar dari telapak tangannya. 9 naga melingkari segel itu, tertutup rapat oleh rune, menunjukkan bahwa itu adalah harta spiritual tingkat tinggi. Begitu terbang keluar, segel itu dengan cepat membesar di udara, mencapai ketinggian 100 sang. 9 naga melingkar dan berbelit di sekelilingnya, rune yang tak terhitung jumlahnya berkilauan, memancarkan fluktuasi aneh yang menyebabkan debu dalam radius 1000 zang dari langit berbintang membeku sesaat, seolah-olah terkurung. Pada saat yang sama, Aozu meraung, sosoknya berubah kembali menjadi naga emas berkepala 9 raksasa, menyerang segel emas itu. Tongkat pembalik langit milik Simu menghantam cahaya emas itu. Momentumnya yang sebelumnya tak terbendung sedikit berkurang, tetapi kekuatan yang menekan tetap tak terbendung. Dengan raungan yang memekakkan telinga, tongkat emas itu menghantam segel emas. Segel itu, menyerupai tembok tinggi, bersinar dengan cahaya yang sangat terang dari runenya. 9 bayangan naga melayang di atasnya, memancarkan raungan naga. Namun, ia tidak dapat menahan pukulan dari tongkat pembalik langit, hancur berkeping-keping. Dampaknya, seperti batu besar yang menghantam danau, menciptakan riak energi spiritual besar yang menyebar ke segala arah. Raungan naga yang menggema terdengar, bukan dari segel emas, tetapi dari Aozu. Sosoknya yang besar, melindungi dirinya dari fluktuasi energi spiritual yang dahsyat, melintasi langit berbintang dan bertabrakan langsung dengan tongkat pembalik langit. Boom! Semburan cahaya keemasan meledak, cahaya yang hancur itu lenyap di langit berbintang. Gelombang keemasan pucat menyebar dari pusat ledakan, menyapu ke segala arah, bahkan menyebabkan kereta terbang bulu naga melayang beberapa puluh kaki jauhnya. Cair mencengkeram tepi kereta terbang bulu naga dengan erat menggunakan cakarnya, dengan cemas melihat ke arah pusat cahaya keemasan. Dia melihat dada Simu berlumuran darah merah, tubuhnya jatuh lurus ke bawah dari udara. Terkejut, Cair melebarkan sayapnya dan dengan cepat terbang menuju Simu. Sesampainya di dekatnya, ukuran Cair bertambah beberapa kaki, menangkapnya di punggungnya dan membawanya kembali ke kereta terbang bulu naga. Simu? Tanya Cair cepat, melihat keadaan Simu yang menyedihkan. Simu hendak berbicara ketika dia batuk mengeluarkan seteguk darah lagi. Jangan khawatir, aku tidak semudah itu dibunuh. Aku hanya terpaksa menggunakan tongkat pembalik langit, yang memperparah luka dalam lamaku, makanya ada darah, kata Simu, setengah duduk, memegang batu spiritual tingkat abadi berelemen kayu di tangannya. Bagus, kau membuatku takut setengah mati, kata Cair. Suaranya sedikit tercekat karena air mata. Saat keduanya berbicara, raungan naga bergema dari udara sekali lagi. Menoleh, mereka melihat bahwa setelah cahaya keemasan menghilang, sosok besar Aozu muncul kembali. 2 dari 9 kepala naganya telah meledak sepenuhnya, meninggalkan 2 luka yang sangat besar dan mengerikan. 3 kepala lainnya juga berlumuran darah, tampak sangat menakutkan. Nak, aku akan mencabik-cabikmu. Kepala-kepala Aozu yang tersisa berbicara serentak,
suara mereka dipenuhi dengan kekejaman dan kebencian. Begitu selesai berbicara, tubuh Aozu yang sangat besar bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kepala-kepala yang tersisa secara bertahap menjadi halus, menyatu dengan kepala pusat untuk membentuk naga emas sepanjang lebih dari 100 kaki. Setelah kepala-kepala itu menyatu, aura Aozu melonjak, melepaskan tekanan spiritual yang mencekik. Chaier, sekarang, kau harus segera pergi. Simu, dengan jantung berdebar kencang, dengan cepat mengirimkan suaranya. Tidak seorang pun dari kalian akan pergi hari ini. Sebelum Chaier dapat berbicara, Aozu meraung marah. Mulutnya yang menganga terbuka lebar, dan bola cahaya keemasan segera bersinar dari dalam, berputar tampak lambat tetapi sebenarnya cepat, memancarkan kekuatan yang merobek. Energi spiritual yang tersebar di seluruh langit berbintang di sekitarnya tertarik pada kekuatan ini, segera berkumpul ke arahnya. Energi spiritual terkumpul, cahaya keemasan semakin terang, dan fluktuasi yang dipancarkan darinya menjadi semakin menakutkan. Pergi, teriak Simu, sayap hitam putihnya terbentang saat dia melompat dari kereta terbang bulu naga, menghalangi jalan di udara. Armor emas 9 naga yang terkunci miliknya berkilauan, dada dan perutnya bersinar dengan cahaya biru, kuning, dan emas secara bersamaan. Pola serat kayu muncul di kulitnya, dan armor batu tebal terbentuk di sekeliling tubuhnya, memancarkan cahaya emas yang sangat tajam. Chaier sedikit gemetar, melirik kembali ke anak teratai yang berdiri di kereta terbang bulu naga. Dia menundukkan dirinya, suaranya rendah dan serak, dan berkata, "Naiklah, aku akan membawamu pergi." Anak itu tidak bereaksi, berdiri kosong di kereta, menatap sosok Simu yang menjauh. Tepat saat itu, Aozu, yang berubah menjadi naga emas, mengeluarkan raungan yang dahsyat. Cahaya emas dari mulutnya meledak, berubah menjadi sinar emas yang sangat tebal yang melesat ke arah Simu. Dimanapun cahaya emas itu lewat, ledakan gemuruh bergema di kehampaan, merobek celah spasial halus yang tak terhitung jumlahnya. Arus bintang yang tak terhitung jumlahnya lolos melalui celah-celah ini, hanya untuk dihancurkan oleh cahaya emas. Lautan kesadaran Simu bergejolak, ingin memanggil tongkat pembalik langit lagi, tetapi dia menyadari bahwa kekuatan spiritual yang telah dia pulihkan dengan tergesa-gesa menggunakan batu spiritual tingkat abadi jauh dari cukup untuk memanggilnya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan segera mengambil tongkat besi Rui. Saat dia menggenggam tongkat itu, sinar cahaya keemasan menghantamnya. "Aku akan mempertaruhkan semuanya," Simu meraung, dan tongkat besi Rui sekali lagi ditarik dari sarungnya. Bilahnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan saat bertemu langsung dengan sinar keemasan itu. Tak lama kemudian, sosoknya diselimuti cahaya keemasan. Chaier menatap kosong pemandangan itu untuk beberapa saat sebelum tersadar. Dia berteriak, "Ayo, aku akan membawamu pergi." Sambil memanggil, dia menoleh ke kereta terbang bulu naga, hanya untuk terkejut mendapati anak itu telah pergi. Chaier panik, mengepakkan sayapnya dan mengelilingi kereta, tetapi tidak dapat menemukan anak itu. Sesaat kemudian, dia menatap tak percaya pada cahaya keemasan yang telah menyelimuti Simu. "Bagaimana mungkin?" gumam Chaier. Di dalam cahaya keemasan itu, sesosok kurus, menggendong lampu kuno berwarna hijau pucat, melayang di hadapan Simu. Sungguh mengejutkan, aura yang sangat kuat terpancar darinya. Sosok kurus ini tak lain adalah anak teratai yang sebelumnya kebingungan.
Bab 787 Kebangkitan Li Sheng. Di lampu biru kuno di lengan anak teratai itu, nyala api kecil berkedip-kedip. Pantulannya memancarkan cahaya hijau kabur yang tetap tertutup rapat di kanopi di depan mereka, sepenuhnya menghalangi pancaran cahaya kemasan. Pancaran cahaya kemasan itu menghantam penghalang cahaya hijau, menciptakan banyak celah spasial di sekitarnya. Namun, ia tidak dapat menggeser penghalang itu, sebaliknya, tampaknya secara bertahap diserap, cahayanya semakin redup. Sesaat kemudian, saat cahaya keemasan menghilang sepenuhnya, nyala api hijau lampu itu tiba-tiba berubah menjadi keemasan. Lampu reinkarnasi, sebenarnya siapa kau? Aozu, dengan tubuhnya yang besar melayang 100 kaki jauhnya, bertanya dengan terkejut. Simu, sedikit membungkuk, menatap punggung anak itu, matanya juga dipenuhi pertanyaan. Setelah beberapa saat hening, anak berbentuk teratai itu akhirnya berbicara untuk pertama kalinya. Aozu, setelah melihat lampu reinkarnasi kuno ini, kau masih tidak tahu siapa aku. Jantung Simu berdebar kencang. Melihat bahwa anak itu jelas terlihat seperti anak kecil, namun menyebut dirinya sebagai orang tua ini, ia merasa agak canggung. Aozu, setelah mendengar ini, gemetar hebat, berulang kali berkata, mustahil, mustahil. Li Sheng sudah mati. Kau tidak mungkin Li Sheng. Li Sheng. Simu langsung terkejut. Meskipun dia sudah lama curiga bahwa anak ini misterius dan berperilaku aneh, menunjukkan adanya alasan tersembunyi, dia tidak pernah bisa menghubungkannya dengan Li Sheng yang sebenarnya. Situ, apakah ini benar-benar Li Sheng yang asli? Mungkinkah dia telah dibangkitkan? Tanya Cair melalui telepati. Aku juga sedikit bingung. Mari kita tunggu dan lihat, jawab Simu. Putramu Aokin dulu kejam dan haus darah. Demi meningkatkan darah dagingnya sendiri, dia menyerbu wilayah Bintang Miang, membantai tidak kurang dari 100 kota dan menumpuk hutang darah yang tak terhitung jumlahnya, membangkitkan kemarahan semua makhluk hidup. Muridku, Kera Putih, kemudian bertindak untuk membunuhnya. Sekarang muridku telah mati selama 1000 tahun, namun kau masih ingin membalas dendam, bahkan tidak mengampuni keturunannya. Kau benar-benar tidak punya penyesalan, kata anak itu perlahan. Mendengar ini, wajah Aozu menunjukkan sedikit rasa sakit, dan dia berkata dengan garang, si brengsek Kera Putih itu tidak hanya membunuh putraku, tetapi juga memurnikan semua darah, tendon, tulang, sisik, kulit, dan dagingnya. Baju zirah yang terbuat darinya masih dikenakan oleh bocah itu. Bagaimana kau bisa mengharapkan aku untuk tidak membalas dendam atas dendam darah seperti itu? Karena si brengsek Kera Putih itu sudah mati dan daunnya telah lenyap, hutang darah ini seharusnya ditanggung oleh keturunannya. Jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Setelah mendengar ini, Simu akhirnya mengerti dendam antara Aozu dan Kera Putih. Ketika dia melihat baju zirah di tubuhnya, perasaan aneh muncul di hatinya. Putramu mengabaikan hukum surga, kematiannya bukanlah kerugian. Karena kau tetap keras kepala dan tidak bertobat, maka jangan salahkan orang tua ini, kata anak itu dengan suara berat. Aozu Jiao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap anak itu dari atas ke bawah beberapa kali, dan tiba-tiba berkata, bahkan jika kau adalah manusia sejati Su Sheng, lalu apa? Kau ingin mengandalkan tubuh lemah ini untuk menjadi musuhku. Kalau begitu mari kita selesaikan dendam lama dan baru kita hari ini.
Aku ingin melihat siapa yang akan bertahan di antara kita hari ini. Setelah mengatakan itu, tubuhnya yang besar berputar di udara, dan dua cakar raksasa mencengkeram dari langit. Cahaya keemasan berkilat di udara, dan dua cakar emas, masing-masing berukuran 100 kaki, muncul, menutupi kepala anak itu. Namun, anak itu sekali tidak takut. Dengan tangan kekanak-kanakannya, dia mengangkat lampu kuno biru di tangannya. Rune yang terukir di badan lampu itu langsung berkilat dengan cahaya gelap, dan seberkas cahaya yang sangat tebal dan besar melesat keluar dari nyala api emas lampu kuno itu. Simu takjub melihat berkas cahaya emas itu menyala-nyala, menghancurkan kehampaan dan menciptakan celah spasial dimanapun ia lewat. Itu persis serangan yang sama yang pernah digunakan Aosu sebelumnya. Serangkaian dentuman yang memekakkan. Telinga bergema di langit berbintang saat berkas cahaya emas itu bertabrakan dengan keras dengan dua cakar emas raksasa, hancur secara bersamaan. Pecahan besar cahaya emas tersebar dan meledak, turbulensi spasial yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari pusat ledakan, kemudian bertabrakan dan memusnahkan pecahan-pecahan itu sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Getaran spasial berlanjut untuk sementara waktu sebelum secara bertahap kembali tenang. Simu memandang lampu kuno di lengan anak itu, memperhatikan bahwa nyala apinya telah kembali menjadi hijau pucat, dan dia mulai berspekulasi lebih lanjut tentang namanya, reinkarnasi. Kepala naga raksasa Aozu menjulang tinggi, dan garis darah tiba-tiba terbelah di antara alisnya, dari mana sebuah benda silindris terbang keluar. Benda silindris itu terbang ke depan naga emas, lalu tiba-tiba berkilat dan membesar, berubah menjadi gulungan raksasa selebar 10 zang, membentang di langit. Saat gulungan itu muncul, suhu di langit berbintang tiba-tiba naik drastis. Simu sedikit mengerutkan kening, melihat gulungan itu. Dia tidak melihat apapun selain sungai merah tua yang tampak hidup yang digambarkan di atasnya. Sungai itu, airnya semerah darah, ditutupi oleh banyak gelembung yang naik, tampak sangat realistis, seolah-olah benar-benar berkelok-kelok. Suseng, lampu reinkarnasimu dapat melahap energi spiritual dan menyerang balikku. Mari kita lihat bagaimana kau melahap sungai api merah ini. Teriak Aosu. Dengan itu, dia mengeluarkan raungan naga, nadanya berubah beberapa kali, terdengar seperti mantra yang dilantunkan. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang kabur memancar dari gulungan raksasa itu, dan sungai merah tua yang sebelumnya mengalir lembut melonjak liar, seolah-olah tiba-tiba memasuki musim banjirnya, bergegas menuju cahaya keemasan itu. Apa yang tadinya tampak selebar tidak lebih dari 10 kaki, sungai merah tua itu seketika membesar 10 kali lipat saat menembus cahaya keemasan dan menyembur keluar dari gulungan, memancarkan panas yang menyengat dan berubah menjadi sungai lava besar selebar 100 kaki. Di dalam sungai ini, gelombang merah tua bergejolak, dan lava yang menyala-nyala, dipandu oleh kekuatan tak terlihat, menerjang ke arah anak teratai seperti sungai yang meluap. Anak itu, melihat ini, tidak bereaksi, tetapi hanya mengangkat tangannya, dan lampu biru itu berputar cepat ke udara. Lampu itu terbang ke langit berbintang, tiba-tiba membesar hingga mencapai ketinggian 100 kaki sebelum berhenti. Rune di permukaannya bersinar dengan cahaya seperti hantu, dan seberkas api biru besar segera menyembur dari sumbunya. Begitu api biru itu melesat keluar, ia segera meluas ke kedua sisi, berubah menjadi lautan api biru yang menghalangi sungai api merah tua. Sungai lava yang bergelombang dan ganas, saat memasuki lautan biru,
langsung melambat, seperti sungai besar yang mengalir ke laut. Meskipun lautan api biru tampak identik dengan api biasa, ia tidak memiliki panas yang intens. Sebaliknya, penampilannya justru menurunkan suhu sebagian besar langit berbintang. Suara mendesis terdengar terus-menerus. Kepulan asap putih naik dari lautan api biru, dan hamparan lava besar yang telah mengalir masuk mendingin, berubah menjadi terumbu karang hitam yang melayang di langit berbintang. Meskipun sungai lava terus mengalir, ia tidak pernah bisa menandingi keluasan dan kebesaran lautan api. Bahkan ketika sungai berhenti mengalir dalam lukisan, ia gagal menembus lautan api biru, hanya menyisakan gugusan terumbu karang yang membentang ratusan kaki di langit berbintang. Melihat ini, Ao Zu mengeluarkan raungan naga, dan aliran lava yang deras tiba-tiba berhenti mengalir, mulai bergulir kembali. Lava yang bergejolak, bercampur dengan api biru, kembali ke gulungan itu, berubah sekali lagi menjadi sungai merah tua dan mengeras. Namun, sebelum gulungan itu dapat digulung kembali, Simu melihat bahwa api biru di dalam sungai merah tua itu belum mengeras tetapi terus menyala perlahan dengan sendirinya. Dalam sekejap, kepulan asap putih naik dari gulungan sepanjang 10 zang, dan beberapa lubang besar yang hangus dengan cepat membesar, api biru yang muncul dengan cepat menelan seluruh gulungan. Cek, Ao Zu, apa kau benar-benar berpikir api karma tanpa nama di lampu reinkarnasiku itu biasa saja? Tanya anak teratai itu. Dengan itu, dia mengangkat tangan kecilnya, bibirnya bergerak, dan dia mengucapkan mantra yang samar. Lampu biru itu dengan cepat menyusut dan melayang kembali ke tangannya. Simu memanfaatkan kesempatan ini, kembali ke kereta bulu naga, menggenggam batu spiritual untuk memulihkan diri. Tatapannya menyapu lampu biru itu, dan alisnya sedikit berkedut. Api hijau yang menyeramkan dari sumbu itu tidak lagi seterang seperti semula. Secercah kemarahan muncul di kepala naga Ao Zu, cahaya keemasan berkilat di matanya, dan 3 sisik emas di alisnya tiba-tiba muncul, memperlihatkan tanda hitam aneh berbentuk seperti pedang atau tombak. Tiba-tiba, tanda itu menyala terang, dan rune hitam yang sangat tersembunyi mulai muncul di sisik Ao Zu, membentang lurus dari kepala hingga ekornya. Saat rune hitam itu bersinar dengan cahaya gelap, suara berderak keluar dari tubuh Ao Zu, dan wujudnya yang sudah setinggi 100 kaki tumbuh beberapa kali lebih besar. Sisiknya sedikit bergelombang, dan aliran cahaya hitam menyembur dari bawahnya. Melihat perubahan pada Ao Zu ini, Simu merasakan kegelisahan, dan sedikit kewaspadaan terlintas di matanya. Aliran cahaya hitam perlahan mengalir di sepanjang rune menuju kepala naga Ao Zu yang besar, berkumpul menuju mulutnya. Mulut Ao Zu yang sangat besar tetap tertutup rapat, dan semakin banyak cahaya gelap mengalir ke dalamnya, terus-menerus berkumpul dan mengembun di dalamnya. Jantung Simu berdebar kencang, bahkan dari jarak ratusan kaki. Dia masih bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat menekan yang terpancar darinya. Alis anak teratai itu berkerut erat, ekspresi yang anehnya serius muncul di wajahnya yang lembut. Cair telah terbang kembali ke sisi Simu, berkata dengan cemas, "Simu, dia." Simu memperhatikan sosoknya yang menjauh, diam-diam menggelengkan kepalanya tanpa berbicara. Saat ini, anak teratai adalah satu-satunya harapan mereka. Tepat saat itu, raungan naga yang dahsyat tiba-tiba bergema di langit berbintang. Mulut naga Ao Zu yang sangat besar tiba-tiba terbuka, dan bola cahaya hitam besar menyembur keluar darinya.
Bola cahaya hitam itu sangat gelap, meredupkan cahaya bintang dimanapun ia lewat, dan seolah-olah menelan semua debu bintang, membuatnya benar-benar lenyap. Kecepatannya mencengangkan, dan gerakannya tampak mengikuti lintasan yang aneh, terus-menerus melesat di langit berbintang, menelan semakin banyak materi. Tak lama kemudian, karang hitam yang mengambang di langit berbintang itu sepenuhnya ditelan, dan volumenya langsung meningkat beberapa kali lipat, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan dari dalam. Tatapan anak itu menjadi serius. Lampu reinkarnasi kuno di tangannya melayang keluar, nyala api hijaunya yang menyeramkan bergetar sekali lagi, berubah menjadi layar cahaya cian yang menghalangi cahaya gelap. Suara dentuman yang memekakkan telinga bergema. Layar cahaya cian hancur seketika saat bertabrakan dengan cahaya gelap, bahkan pecahan cahaya cian. Bab 788 Wilayah Bintang 3 Orang Suci. Saat penghalang cahaya biru hancur, anak teratai itu tiba-tiba duduk bersila, tangannya terus-menerus saling tumpang tindih di depannya, meninggalkan bayangan di kehampaan saat ia mengucapkan serangkaian segel tangan yang sangat kompleks dan mendalam. Simu, melihat ini, matanya berkilauan dengan cahaya keemasan, diam-diam takjub. Sekilas, anak teratai itu tampak memiliki 100 tangan dan 1000 lengan. Segel tangan ini, yang tampak rumit dan tidak teratur, sebenarnya tampak secara halus mengikuti semacam aturan. Dia sepertinya memahami sesuatu, namun dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Terjalin dan terjalin, dalam sekejap mata, sebuah lempengan teratai cian berukuran sekitar 10 kaki terbentuk, dengan 9 manik-manik emas yang disusun dalam pola berselang-seling, dihubungkan di tengah oleh pola berkelok-kelok yang rumit, tampak sangat aneh. Semua ini, meskipun terdengar panjang, sebenarnya diselesaikan dalam sekejap mata. Lempengan teratai berbintang, gumam anak itu tiba-tiba. Begitu dia selesai berbicara, lempengan teratai biru di depannya tiba-tiba terangkat, menghalangi jalannya dan berputar cepat. 9 manik bintang, tersusun dalam pola aneh, semuanya menghadap cahaya gelap. Saat cahaya keemasan bersinar dari tubuh anak itu, aliran energi spiritual yang terlihat mengalir dari telapak tangannya ke lempengan teratai biru. Satu persatu, manik-manik bintang di dalam lempengan menyala, melepaskan kekuatan yang sangat dahsyat. Semburan cahaya keemasan meletus dari lempengan teratai, dan seberkas cahaya emas padat melesat keluar, langsung menghantam cahaya gelap yang besar. Ledakan yang memekakkan, telinga bergema, dan pola-pola emas menyala di cahaya gelap. Pola-pola ini terhubung, membentuk gambar teratai emas yang berkilauan. Selain teratai emas yang mekar, area sekitarnya dipenuhi dengan rune spiritual yang rumit dan mendalam. Mata Simu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap teratai emas yang mekar di cahaya gelap, secara naluriah melepaskan batu spiritual di tangannya. Teratai emas berputar cepat, kelopaknya saling terkait seperti gergaji emas, saling memotong dan menggerus. Cahaya gelap, yang tampaknya mampu melahap segalanya, sama sekali tak berdaya melawan teratai emas yang terpantul di permukaannya, hancur berkeping-keping. Di dalam cahaya gelap itu, pola-pola emas semakin kuat, cahaya semakin terang. Akhirnya, dengan raungan yang memekakkan telinga, ia meledak. Badai yang tak terlukiskan menyapu ke segala arah, dan di pusat ledakan, sebuah lubang hitam dengan diameter hanya beberapa kaki runtuh. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya, namun butuh waktu lama untuk mengisinya dan memulihkannya.
Kereta terbang bulu naga Simu, yang dihantam badai, seperti perahu kecil yang terombang-ambing dalam gelombang raksasa, hanyut jauh. Karena lupa mengendalikan kereta terbangnya, ia melihat ke kejauhan dan melihat bahwa anak itu entah bagaimana telah berdiri lagi, mengambil langkah-langkah kecil, setiap langkah menempuh jarak 10 zang, menuju Aosu. Cakram teratai biru raksasa melayang di depannya, juga bergerak menuju Aosu. Tidak, bagaimana ini mungkin? Mata Aozu melebar karena tak percaya. Dahulu kala, aku pernah melihat sekilas daur reinkarnasi yang paling mendalam dan misterius di dunia ini, kata anak teratai itu dengan tenang. Kau menjauh. Aozu meraung, mencoba mundur, tetapi tampaknya terikat di tempatnya oleh kekuatan misterius. Saat itu, meskipun aku memahami sedikit kekuatan sejati daur reinkarnasi, aku tidak pernah mampu memahami esensinya. Anak teratai itu berhenti di sini. Saat ini, anak itu berjarak kurang dari 10 zang dari Aozu. Wajah Aozu memucat. Baru hari ini, 10.000 tahun kemudian, aku akhirnya memperoleh pemahaman dan mampu melangkah lebih jauh. Hari ini, aku akan menggunakan daur reinkarnasi ini, yang berisi semua kebijaksanaan yang telah kuperoleh sepanjang hidupku, untuk mengirimmu ke reinkarnasi abadi. Anak teratai itu berbicara dengan tenang, dan cahaya keemasan di piring teratai biru di depannya bersinar terang sekali lagi. Begitu cahaya keemasan ini muncul, pipi anak itu yang semula merah muda berubah sepucat kertas, jelas menunjukkan bahwa energi sejatinya hampir habis sepenuhnya. Tidak, aku belum berdamai. Aozu meraung, secercah kegilaan muncul di wajahnya. Sisik-sisiknya berdiri tegak, dan tetesan darah serta sisik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, berubah menjadi pancaran cahaya darah yang sangat tebal yang menghantam cahaya keemasan itu secara langsung. Boom! Raungan dahsyat menggema di langit, cahaya merah darah bergetar, lalu meledak, terpecah menjadi teratai emas, yang akhirnya hancur menjadi debu. Tubuh Aozu hancur menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya di tengah ledakan dahsyat yang terus-menerus. Pecahan-pecahan ini kemudian menyatu menjadi pusaran di bawah pengaruh kekuatan tak terlihat, yang ditelan oleh cakram teratai biru. Pada saat itu, tangan anak teratai itu berkilat cahaya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, hantu naga emas sepanjang 10 inci muncul dari pecahan kristal dan mendarat di tangannya. Layar cahaya berbentuk bola menyala, langsung menyegel hantu naga emas di dalamnya. Kemudian, anak teratai itu mengulurkan tangan dan meraih kepala naga emas itu. Sebuah luka tiba-tiba muncul di antara alis naga itu, dan 9 tetes darah merah tua langsung menyembur keluar, mendarat di samping anak itu. Anak teratai itu menjentikkan jarinya 3 kali di udara, dan 3 tetes darah jatuh ke dalam lampu birunya, sementara 6 tetes sisanya dikumpulkan ke dalam botol porselen giok putih. Begitu darah esensi jatuh ke dalam lampu, ia menyebar menjadi kabut merah, dengan cepat menyatu dengan minyak lampu aslinya, dan nyala api pada lampu biru itu langsung menyala lebih terang. Setelah melakukan ini, anak itu perlahan berbalik dan memberi isyarat kepada Simu. Melihat ini, hati Simu tergerak, dan dia segera memerintahkan kereta terbang bulu naganya untuk bergegas mendekat. Simpan ini baik-baik, kata anak itu. Begitu dia selesai berbicara, bola cahaya yang menjebak roh primordial Aozu dan botol porselen giok putih berisi darah esensi Aozu melayang perlahan di depan Simu. Simu sedikit ragu, lalu mengulurkan tangan dan mengambilnya,
menatap kosong ke arah anak teratai, keterkejutannya tak tersian-sian. Mulut Cayer juga terbuka lebar, matanya membelalak. Meskipun kau terkejut, kau tidak perlu seperti ini, kata anak teratai, bibirnya bergerak dengan suara yang jelas, tetapi nadanya sangat dewasa. Siapa? Siapa kau? Simu menarik napas dalam-dalam, ekspresinya kembali tenang, dan berkata dengan suara berat. Anak teratai tersenyum tipis dan berkata, "Aku adalah leluhur suci anggrek biru." "Mustahil. Orang sejati Li Sheng baru saja meninggal, dan kau telah bersama kami beberapa hari terakhir ini. Bagaimana mungkin kau adalah Li Sheng?" Sebelum Simu dapat berbicara, Cayer berteriak keras. Anak teratai tersenyum diam-diam, tatapannya tertuju pada Simu. Ekspresi Simu sedikit berubah, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dan dia berkata, "Kau adalah avatar dari orang sejati Li Sheng." "Kau salah. Li Sheng hanyalah avatar eksternalku. Aku adalah leluhur suci anggrek biru yang sebenarnya." "Chang Xuan," kata anak teratai dengan senyum tipis. Simu mengerutkan kening dalam-dalam, pikirannya benar-benar kacau, sama sekali tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Ini bukan tempat untuk bicara. Keributan yang kita timbulkan cukup besar. Mengingat situasi saat ini, sebaiknya kita pergi dulu. Dengan itu, anak teratai melambaikan tangannya, dan hamparan cahaya hijau yang besar muncul, menyelimutinya. Simu dan Cayer membentuk lingkaran sihir berbentuk teratai. Lingkaran sihir teratai itu berkedip, dan ketiganya menghilang tanpa jejak. Penglihatan Simu menjadi gelap, dia terperosok ke dalam ruang yang sangat gelap dan kacau, merasa seolah-olah berada di atas susunan teleportasi. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, penglihatannya kembali terang, dan dia mendapati dirinya berada di hutan yang rimbun dan hijau. Cayer masih bertengger di bahunya, sayapnya menutupi kepalanya, sedikit gemetar, sementara anak teratai berdiri tidak jauh di depannya. "Di mana ini?" tanyanya, sambil melihat sekeliling. Ini adalah planet kecil di wilayah bintang Miang, cukup jauh dari bintang Dongseng. Orang-orang dari Sekte Li Chen tidak akan dapat menemukan tempat ini dalam waktu dekat, kata anak teratai. Simu mengangguk, lega. "Apakah kau benar-benar leluhur suci anggrek biru? Bisakah kau memberitahuku apa yang sedang terjadi?" Simu menatap mata anak teratai dan bertanya dengan suara dalam. "Jangan terburu-buru. Sekarang setelah aku mengungkapkan identitasku, aku tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun. Lagi pula, sudah waktunya kau mengetahui hal-hal ini." Anak teratai duduk, memberi isyarat agar Simu juga duduk. Meskipun Simu merasa agak geli bahwa anak teratai, meskipun penampilannya seperti anak kecil, selalu bertindak dengan begitu dewasa, dia tidak berani mengatakan apapun lagi, mengingat bahwa anak teratai mungkin memang leluhur suci anggrek biru dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia juga duduk agak jauh. Cayer sepertinya merasakan perubahan di sekitarnya. Dia pertama-tama menggerakkan sayapnya sedikit, memperlihatkan mata kecilnya, lalu melipatnya kembali, menatap anak teratai, dan dengan bijak tetap diam. "Ngomong-ngomong, kau sudah cukup lama meninggalkan bintang Samudra Biru. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang sistem bintang yang luas ini?" Anak teratai tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak berhubungan. Dunia bintang sangat luas dan tak terbatas, berisi banyak sekali medan bintang. Medan bintang Miang hanyalah salah satu dari sekian banyak medan bintang itu. Simu terdiam sejenak,
lalu menceritakan apa yang dia ketahui tentang medan bintang. Dia tidak menyembunyikan apapun, karena pengetahuannya cukup terbatas. Kau benar, dunia bintang yang sebenarnya memang luas dan tak terbatas, dengan banyak sekali medan bintang, dan setiap medan bintang berisi banyak sekali planet. Semua medan bintang pada dasarnya independen, namun ada hubungan tertentu di antara mereka, kata anak teratai. Hubungan? Tanya Simu, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Benar, di seluruh dunia bintang, meskipun ada banyak medan bintang, sebagian besar termasuk dalam alam bawah dan dapat dilalui melalui beberapa lorong atau celah spasial, kecuali 3 medan bintang suci. Anak teratai mengangguk. Petik 2. 3 medan bintang suci. Yang mana 3 itu? Tanya Simu. Alam abadi, alam iblis, dan dunia bawah. 3 medan bintang suci secara kolektif dikenal sebagai alam atas, juga disebut alam abadi, kata anak teratai. Simu samar-samar menduga sesuatu dan tak kuasa menahan napas. Kau mungkin juga sudah menebaknya, kan? Pusat alam iblis dulunya adalah Kunlun, pusat alam bawah adalah Changyue, dan pusat alam abadi adalah istana surgawi. Bab 789 Dendam Masa Lalu. Anak teratai berhenti sejenak, sedikit rasa nostalgia terpancar di matanya, sebelum melanjutkan. Kaisar Langit di Jun, peri leluhur iblis Kunlun Baohua, dan penguasa Changyue, masing-masing memerintah suatu wilayah, menjaga keseimbangan alam abadi. Awalnya, mereka hidup harmonis, masing-masing mengurus urusan mereka sendiri. Seiring waktu berlalu, Kaisar Langit di Jun secara bertahap menjadi tidak puas hanya memerintah satu wilayah dan berusaha memperluas lingkup pengaruhnya. Dia tidak hanya melanggar alam yang lebih rendah tetapi juga, dalam upayanya untuk menemukan alam yang lebih tinggi yang legendaris untuk melihat sekilas dao surgawi dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, melakukan banyak tindakan gila yang menentang dao surgawi. Anak teratai menghela napas pelan, berbicara dengan nada tenang. Dan apa hasilnya? Simu, yang telah mendengarkan dengan saksama, tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika anak teratai berhenti sejenak. Penguasa dunia bawah, meskipun kedua leluhur iblis berusaha menghentikan tindakan Kaisar Langit, mereka tidak membentuk aliansi. Peri leluhur iblis Baohua menyendiri dan, meskipun membenci tindakan Kaisar Langit, dia tidak banyak berkonflik dengannya. Namun, penguasa dunia bawah bersifat impulsif. Meskipun berulang kali dibujuk, dia akhirnya berkonflik dengan Kaisar Langit. Kekuatan mereka awalnya seimbang, tetapi penguasa dunia bawah tidak mengantisipasi bahwa kekuatan Kaisar Langit telah meningkat drastis setelah menjarah sejumlah besar energi dari planet lain. Dalam pertarungan pertama, penguasa dunia bawah dengan cepat dikalahkan dan terluka parah oleh Kaisar Langit, memaksanya untuk melarikan diri dari dunia bawah dan mundur ke wilayah bintang Miang untuk memulihkan diri, kata anak teratai. Bukankah peri leluhur iblis Baohua membantu penguasa dunia bawah? Tanya Simu, matanya berbinar. Kaisar Langit pada dasarnya licik. Selama pertempurannya dengan penguasa dunia bawah, dia menggunakan rencana untuk menghalangi peri leluhur iblis Baohua, kata anak teratai. Simu mengangguk. Kembali di medan bintang Miang, penguasa dunia bawah ini, secara tiba-tiba, mendirikan sebuah sekte bernama Tanah Suci Anggrek Biru. Dia kemudian bersembunyi di sini, berharap untuk memulihkan kekuatannya. Namun, dia hanya memulihkan sebagian kultivasinya sebelum Kaisar Langit menemukan keberadaannya dan melacaknya ke sini,
yang menyebabkan pertempuran sengit lainnya. Kali ini, karena keadaan tertentu, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Penguasa dunia bawah terluka parah lagi, tetapi Kaisar Langit juga terluka parah dan harus mengasingkan diri untuk memulihkan diri, lanjut anak teratai. Petik 2. Jadi begitulah asal mula tanah suci anggrek biru. Apa yang terjadi selanjutnya? Gumam Simu. Ternyata orang sejati Li Sheng memang penguasa dunia bawah Chang Yue. Jika ini dipublikasikan, siapa yang tahu keributan seperti apa yang akan ditimbulkannya. Penguasa dunia bawah menderita luka kedua, menghancurkan fondasi kultivasinya dan membuatnya tidak mampu memulihkan kekuatannya. Namun, wawasan kultivasinya tetap ada, dan dia tahu bahwa ambisi Kaisar Langit tidak akan pernah berhenti. Karena itu, dia merangkum wawasan hidupnya ke dalam teknik mendalam 9 revolusi dan mengajarkannya kepada seekor kera putih, mencoba untuk mengembangkannya menjadi kekuatan yang dahsyat. Kaisar Langit menghabiskan ribuan tahun untuk akhirnya memulihkan kekuatannya. Sekarang setelah dunia bawah hancur, Kaisar Langit mulai berurusan dengan leluhur iblis, peri Baohua. Penguasa dunia bawah memerintahkan kera putih untuk membantu peri Baohua dalam melawan Kaisar Langit. Sayangnya, kera putih itu kemudian dikhianati, dan dia serta peri Baohua dibunuh oleh Kaisar Langit. Namun, sebelum mati, kera putih itu menghancurkan dirinya sendiri menggunakan teknik mendalam 9 revolusi, melukai Kaisar Langit sekali lagi, lanjut anak teratai. Ekspresi Simu berubah. Jadi begitulah yang terjadi. Saat itu, dia telah mendengar sedikit demi sedikit informasi dari kera putih dan Yan Luo, dan sekarang dia akhirnya memahami keseluruhan cerita. Kera putih dan peri Baohua sama-sama binasa, jadi mengapa Kaisar Langit tidak menyerang tanah suci anggrek biru? Anak teratai berhenti di sini, tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kaisar Langit terluka parah oleh penghancuran diri kera putih. Melihat betapa kuatnya teknik mendalam 9 revolusi, dia tidak yakin akan kekuatan sebenarnya dari penguasa dunia bawah dan karena itu tidak berani bertindak gegabah. Namun, dia tidak sepenuhnya pasif. Dia juga mendirikan sebuah sekte bernama Sekte Debu yang berangkat di wilayah Bintang Miang, pertama untuk menguji penguasa dunia bawah, dan kedua untuk meminta Sekte Debu yang berangkat menjarah batu spiritual wilayah Bintang Miang untuknya. Penguasa dunia bawah tidak punya pilihan selain menggunakan nama guru suci anggrek biru Li Sheng, dengan tubuh yang hampir kosong, untuk melakukan strategi kota kosong, menipu semua orang, termasuk Kaisar Langit dan Sekte Debu yang berangkat, hingga baru-baru ini, kata anak teratai. Aku tidak menyangka Li Sheng, sang manusia sejati, begitu kuat. Tapi bukankah Kaisar Langit telah mengujinya? Tanya Simu dengan kekaguman di matanya. Tentu saja telah ada ujian. Selama bertahun-tahun, Kaisar Langit telah memerintahkan Sekte Li Chen untuk menguji kami berkali-kali, bahkan mengirim mata-mata untuk menyusup ke Qinglan, tetapi Li Sheng telah menghadapi mereka semua dengan tenang. Namun, zaman telah berubah sekarang. Kaisar Langit akhirnya pulih dari luka yang dideritanya dalam pertempuran dengan kera putih, dan Li Sheng tahu dia tidak bisa lagi menyembunyikannya. Tapi orang yang telah dia tunggu-tunggu akhirnya muncul, kata anak teratai, menatap Simu. Ekspresi Simu berubah. Mengapa kau menatapku? Mungkinkah orang yang ditunggu-tunggu Li Sheng, sang manusia sejati, adalah aku? Katanya, benar, aku telah menunggu selama bertahun-tahun untuk kedatanganmu,
orang yang benar-benar mewarisi garis keturunan kera putih, kata anak teratai dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kau tahu bahwa aku mewarisi warisan leluhur kera putih? Dan setelah banyak bicara, kau masih belum mengungkapkan identitasmu. Simu sangat terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi matanya masih berbinar karena terkejut saat berbicara. Oh, benar, aku lupa menyebutkannya. Dulu, penguasa dunia bawah tahu kekuatannya tidak akan pernah pulih, jadi dia mengekstrak fondasi daunnya saat ini dari tubuhnya dan menggunakan teratai emas 9 harta karun untuk menciptakan tubuh lain, yaitu diriku sekarang. Aku meninggalkan 3 serangan kekuatan di dalam tubuh Li Sheng. Selama bertahun-tahun, 3 serangan kekuatan ilahi ini digunakan dalam insiden Kunlun dan Chang Yue, dan serangan terakhir digunakan untuk melawan Shen Tunan selama penghancuran tanah suci Qinglan. Hehe, Kaisar Langit Tua itu tidak akan pernah membayangkan bahwa aku telah berganti tubuh, dia hanya membunuh pengganti. Anak teratai itu terkekeh. Mengenai mengapa aku tahu kau memiliki warisan kera putih adalah muridku. Setelah kejatuhannya, ia menggabungkan warisannya dan senjata sihirnya menjadi setetes darah esensi dan melemparkannya ke alam fana. Tentu saja aku tahu tentang ini dan diam-diam telah melacaknya. Ketika kau masih muda, kau bermain di laut dan secara tidak sengaja mendapatkan setetes darah esensi itu, aku telah menyaksikan semua ini. Anak teratai melanjutkan. Simu tiba-tiba berdiri, alisnya berkerut, wajahnya muram. Selama bertahun-tahun, semua tindakannya telah diawasi. Siapa yang tahu berapa banyak tipuan yang telah dilakukan Li Sheng padanya selama bertahun-tahun ini? Tunggu, aku sudah lama bertanya-tanya bagaimana klan Gan Ying kita, yang begitu jauh dari bintang. Laut Biru, bisa dipanggil ke sana. Apakah Jusi Gemuk itu salah satu anak buahmu, yang sengaja mengirimku ke Sekte Iblis Hitam? Cair tiba-tiba menyela. Mata Simu berkedip, banyak pikiran melintas di benaknya. Dia telah diajar oleh Paman Zhu, menjadi master jiwa, dan telah menandatangani kontrak tuan pelayan dengan Yan Luo. Peristiwa-peristiwa yang tampaknya kebetulan ini bukanlah sekadar kebetulan. Jadi, semua ini, benar, Paman Zhu adalah avatarku. Aku mengatur semua ini secara diam-diam. Ketika leluhur iblis Bao Hua menderita luka yang hampir menghancurkan dirinya, aku diam-diam turun tangan, mengirimnya ke alam bawah. Kontrak denganmu juga untuk memastikan kalian berdua dapat bergabung untuk melawan Kaisar Langit. Namun, aku tidak menyangka kau akan mendapatkan persetujuan Bao Hua, itu kejutan yang tak terduga, kata anak teratai, menatap Simu. Ekspresi Simu membeku, cahaya aneh berkedip di matanya, tetapi dia tetap diam. Tunggu, alam bawah. Yan Luo berada di alam Necromancer, maksudmu? Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mendongak tiba-tiba. Benar, alam Necromancer yang kau sebutkan adalah alam bawah. Alam Necromancer hanyalah nama lain, kata anak teratai. Simu tiba-tiba mengerti. Jadi orang di hadapannya ini adalah penguasa alam Necromancer. Tidak heran dia bisa dengan mudah mengatur agar dia bertemu Yan Luo. Soal menempatkan burung ini di sisimu, itu demi keselamatanmu sendiri. Burung beo ini tidak memiliki kemampuan lain, tetapi kemampuannya untuk merasakan sesuatu tidak ada duanya, kata Lotus Child, melirik Cair. Jadi kau si Ju gendut itu. Cair memutar matanya ke arah Lotus Child. Jadi, kau sudah melihat semua yang kualami sejauh ini, tanya Simu setelah hening sejenak.
Kurang lebih, anggukan bocah teratai. Simu menatap bocah teratai di hadapannya, hatinya dipenuhi perasaan yang tak terlukiskan. Diawasi sepanjang waktu tentu saja sangat tidak nyaman, tetapi bocah teratai pasti telah membantunya selama bertahun-tahun, jadi dia tidak bisa banyak bicara. Lalu, apakah Biksu Miaokong yang membawaku ke bintang teratai tersembunyi juga klonmu? Tanya Cair. Itu menyangkut hal lain, dan aku tidak bisa memberitahumu sekarang, kata bocah teratai dengan senyum tipis. Terima kasih telah menceritakan semua ini kepadaku hari ini. Aku mewarisi warisan leluhur kera putih. Meskipun kau adalah gurunya, kita tidak memiliki hubungan. Kita hanya memiliki musuh bersama, Kaisar Langit, kata Simu, alisnya sedikit mengerut setelah beberapa saat terdiam. Tentu saja, kata bocah teratai sambil tersenyum. Kebijaksanaanmu sangat mendalam. Meskipun kau belum pulih kekuatanmu selama bertahun-tahun, kau pasti tahu banyak tentang Istana Surgawi. Karena kita akan melawan Istana Surgawi bersama di masa depan, apa rencanamu? Simu merenung sejenak dan bertanya. Bocah teratai merenung sejenak setelah mendengar ini, lalu berkata, pengadilan surgawi telah menjarah batu spiritual di mana-mana selama beberapa tahun terakhir, yang pasti terkait dengan pencarian mereka akan alam yang lebih tinggi. Bagaimanapun, dengan begitu banyak sumber daya yang terkumpul, kekuatan pengadilan surgawi jelas jauh melampaui harapan kita. Melawan pengadilan surgawi sendirian, bahkan dengan kultivasi luar biasamu, tidak ada gunanya. Kita harus menghubungi berbagai kekuatan dan bekerja sama untuk memiliki peluang. Simu mengangguk setuju. Sama sekali tidak ada masalah dengan Bao Hua. Dia telah merebut kembali wilayah bintang iblis hitam dan mengusir pasukan pengadilan surgawi. Aku akan mencoba mengumpulkan beberapa iblis sebagai leluhur kera putih. Sayang sekali tanah suci anggrek biru, yang telah kau kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, dihancurkan oleh mata-mata yang ditanam oleh pengadilan surgawi. Kalau tidak, kita bisa memiliki lebih banyak tenaga. Dia menghela napas. Aku sudah diam-diam mengirimkan kekuatan sejati tanah suci anggrek biru ke Temp yang aman secara bertahap. Aku tidak berdiam diri selama 1000 tahun terakhir. Bocah teratai tersenyum percaya diri. Apa? Wajah Simu berubah terkejut, dan dia tanpa sadar berpikir dalam hati, rubah tua. Aku sudah lama mengetahui pengkhianat istana surgawi di tanah suci Qinglan. Alasan aku mengizinkan Zhao Jian bergabung dengan tanah suci Qinglan, sengaja menerimanya sebagai murid pribadiku sambil menghindarinya, adalah untuk menggunakan ini sebagai strategi jangka panjang untuk menangkap ikan yang lebih besar, mengungkap pengkhianat di tanah suci Qinglan, dan kemudian mengirim murid-muridku yang benar-benar setia. Aku telah menempatkan murid-murid elit tanah suci Qinglan, dan aku juga telah memindahkan personel setia dari 4 planet afiliasi tanah suci Qinglan. Gabungan orang-orang ini merupakan kekuatan yang cukup besar, yang mungkin akan sangat berguna di masa depan, kata bocah teratai. Bab 790 Aku pergi duluan. Simu menatap anak teratai dan menghela napas, berkata, sepertinya semuanya sesuai dengan prediksimu. Adapun reruntuhan Changyue, mungkinkah juga? Reruntuhan Changyue hanyalah rekayasa. Reruntuhan yang disebut-sebut itu hanyalah ciptaan sengaja Sekte Li Chen untuk menabur perselisihan antara Tanah Suci Qinglan dan Sekte Pedang Zuyun, kata anak teratai. Maksudmu reruntuhan Changyue sudah tidak ada lagi? Tanya Simu, bingung. Benar,
Aku menyegel Chang Yue dengan teknik rahasia saat itu, mereka tidak pernah bisa menemukannya. Meskipun aku sudah menyadari hal ini sejak lama, aku kemudian merasa bahwa membiarkan semuanya terungkap akan membantu rencanaku selanjutnya, jadi aku ikut bermain dan tidak mengungkapkannya, kata anak teratai. Simu tersenyum kecut, benar-benar terdiam melihat orang di hadapannya. Karena kau mewarisi warisan kera putih, kultivasi teknik mendalam 9 revolusimu jauh lebih lancar daripada yang lain. Namun, kultivasimu tidak boleh tertinggal, kau perlu berkultivasi ke alam ilahi sesegera mungkin untuk memiliki kekuatan untuk melawan pengadilan surgawi, kata anak teratai. Aku mengerti ini, tetapi aku baru berada di tahap awal alam suci. Mencapai alam ilahi masih jauh, kata Simu dengan sedikit rasa tak berdaya. Itu benar, sekarang Di Jun telah pulih dari luka-lukanya, kau tidak punya banyak waktu lagi. Kau harus mempercepat semuanya, kata anak teratai. Tingkat kultivasi Di Jun sudah sampai di mana? Simu mengangkat alisnya dan bertanya. Dulu, Di Jun, Bao Hua, dan aku semua mencapai tahap akhir alam ilahi. Namun, kultivasi Di Jun berkembang pesat karena suatu alasan setelah itu, dan sepertinya dia hanya selangkah lagi dari langkah terakhir, kata anak teratai dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Langkah terakhir. Apakah ada alam yang lebih tinggi di atas alam ilahi? Ekspresi Simu berubah saat dia bertanya. Konon, jika seseorang dapat menemukan cara untuk mencapai alam yang lebih tinggi dan mengatasi kesengsaraan surgawi, kultivasinya dapat berkembang lebih jauh lagi, kata anak teratai. Apakah sistem kemajuan di alam ilahi berbeda dari sistem sebelum alam suci? Simu mengangguk perlahan dan bertanya lagi. Memang, perbedaan antara setiap alam kecil di dalam alam ilahi bagaikan langit dan bumi. Tahap awal alam ilahi hanyalah pemahaman awal dari salah satu dari 3000 dao surgawi, mengubah diri menjadi dewa, dan awalnya mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Tahap tengah alam ilahi adalah memurnikan tubuh menjadi kekosongan, memelihara roh kelahiran. Inti dari tahap akhir alam ilahi adalah kesatuan manusia dan dewa, menggabungkan 5 elemen dan segala sesuatu. Dan puncak alam ilahi adalah melampaui diri sejati, menghancurkan kekosongan, dan maju ke alam kesempurnaan kenaikan agung. Masing-masing alam ini bagaikan jurang yang tak teratasi, jauh lebih kompleks daripada perbedaan antara alam kecil tingkat suci. Kau harus tahu mengapa teknik mendalam 9 revolusi disebut kekuatan ilahi penciptaan, misteri sebenarnya terletak di alam ilahi. Kau harus memahami misterinya sendiri, kata anak teratai. Simu dengan saksama memahami kata-kata ini, mengingatnya dengan teguh di dalam hatinya. Terima kasih atas bimbinganmu, penguasa dunia bawah, tetapi sekarang tanah suci anggrek biru telah hancur, aku hanya punya waktu untuk menukarkan mantra 8 tingkat pertama dari teknik tersebut. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan berkata sambil tersenyum masam. Hehe, tidak apa-apa, aku sudah mengaturnya untukmu. Anak teratai tersenyum tipis. Cahaya keemasan berkilat di matanya. Dengan jentikan tangannya, serangkaian rune spiritual yang mendalam lenyap ke dalam pikiran Simu. Simu awalnya terkejut, lalu gembira. Kesulitan yang kualami ini juga merupakan kesulitan takdirku. Meskipun kekuatanku belum banyak meningkat, aku telah merasakan beberapa perubahan halus dalam siklus reinkarnasi. Tanggung jawab berat untuk menghadapi Kaisar Jun pada akhirnya akan jatuh ke pundakmu, kata anak teratai. Ekspresi Simu membeku,
kata-kata ini agak menakutinya. Kita akan membahas ini nanti. Untuk sekarang, fokuslah pada kultivasimu, kata anak teratai, sambil menjentikkan tangannya untuk mengeluarkan token coklat dan slip giok, lalu menyerahkannya kepada Simu. Simu menerimanya. Token berwarna coklat itu tampak seperti kenang-kenangan, diukir dengan gambar kera raksasa yang sangat realistis. Token coklat ini adalah simbol klan kera raksasa, salah satu dari 8 klan kuno tempat kera putih berasal. Ini milik kera putih, dan karena kau telah mewarisi warisan kera putih, benda ini milikmu. Namun, klan kera raksasa juga mengalami malapetaka besar, tetapi untungnya, beberapa anggota klan selamat. Ambil benda ini dan temukan mereka terlebih dahulu, mungkin di sana kau dapat menemukan jawaban atas beberapa keraguanmu, kata anak teratai. Aku tidak tahu di mana klan kera raksasa sekarang. Tolong beri aku pencerahan, tanya Simu sambil membungkuk. Sejauh yang ku tahu, mereka seharusnya berada di wilayah bintang Bima Sakti, tetapi aku tidak tahu lokasi pastinya. Adapun cara menuju wilayah bintang Bima Sakti, kau dapat menemukan caranya sendiri di bintang bayimu di wilayah bintang Miang, kata anak teratai. Baiklah, terima kasih, Simu segera membungkuk. Ingat, hanya satu orang yang pada akhirnya dapat menguasai teknik mendalam 9 revolusi. Ada cukup banyak orang yang berlatih teknik ini sekarang. Zhao Jian dari Istana Surgawi akan menjadi musuh besarmu. Istana Surgawi telah menyiapkan banyak rencana darurat untuk memastikan penguasaannya. Kau harus sangat berhati-hati, kata anak teratai. Apa maksudmu dengan rencana darurat? Simu terkejut, agak tidak mengerti makna yang lebih dalam di balik kata-kata orang lain. Baiklah, aku sudah memberitahumu semua yang perlu kukatakan. Aku pergi sekarang. Sampai jumpa nanti. Haha, anak teratai menyela pertanyaan Simu, tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dengan lambaian tangannya, tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau terang, mengembun menjadi lingkaran sihir hijau. Sosoknya menjadi buram dan menghilang dalam sekejap mata. Simu dan Cayer menyaksikan anak itu menghilang, terdiam karena takjub. Ekspresi Simu berubah-ubah antara terang dan gelap. Dia telah mendengar terlalu banyak hari ini dan tidak dapat memproses semuanya sekaligus. Cayer berdiri diam di bahunya, tidak mengganggunya. Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama, menghela napas, dan ekspresinya kembali normal. Aku tidak pernah membayangkan hal-hal ini akan terjadi sebelumnya. Stone, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Cayer. Tempat ini tampaknya relatif aman. Aku terluka parah sekarang, jadi aku akan menyembuhkan diri di sini dulu. Setelah itu, kita akan menuju ke wilayah bintang Tianhe, kata Simu. Cayer mengangguk. Sementara itu, di tanah suci Qinglan. Saat ini, di plaza di luar aula utama tanah suci, kerumunan padat mengelilingi Sentunan, membawanya masuk ke aula. Sentunan berjalan ke pintu masuk aula, melirik plakat emas yang tergantung tinggi, dan mendengarkan pujian dari kerumunan. Secercah kebanggaan muncul di wajahnya. Keinginannya yang berusia 1000 tahun akhirnya menjadi kenyataan. Tanah suci Qinglan akhirnya berada di tangannya. Begitu semua orang memasuki aula utama, Guan Sanhai berbicara, kami dengan hormat mengundang Yang Mulia untuk naik tahta. Kata-katanya segera digaungkan oleh ratusan tetua tingkat Sein lainnya, kami dengan hormat mengundang Yang Mulia untuk naik tahta. Bagus.
Bagus, bagus. Sen Tunan tertawa terbahak-bahak, mengucapkan, bagus, 3 kali tanpa ragu sedikitpun. Kemudian ia melangkah maju dan duduk di kursi berukir naga yang dulunya milik Trooper Son Suseng. Ia letakkan tangannya di sandaran tangan, menggosoknya perlahan, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali. Tatapannya menyapu aula, memancarkan aura, akulah penguasa segalanya. Tidak jauh dari situ, Mu Qianjue, yang menyaksikan Sen Tunan bertindak seolah-olah dia adalah penguasa wilayah Bintang Miang, menjadi semakin dingin. Sejak kematian Trooper Son Suseng, ia jarang berbicara, dan sekarang ia berdiri diam di aula. Suara teriakan dan raungan pertempuran di luar aula utama perlahan memudar, menandakan bahwa tanah suci Qinglan akan jatuh sepenuhnya. Sesaat kemudian, Mu Qianjue tiba-tiba berbalik, wajahnya serius, dan berkata kepada para tetua tingkat Sein di belakangnya, "Kalian semua segera berangkat untuk mengumpulkan semua murid yang tersebar di seluruh tanah suci Qinglan. Berikan perintah tegas bahwa tidak seorang pun boleh terus membantai murid-murid Qinglan yang tersisa." "Baik, Tuan," jawab para tetua serempak, dengan cepat meninggalkan aula utama dan terbang ke segala arah. Pada saat ini, Sen Tunan juga berbicara kepada orang-orang di aula, berkata, "Tuan-tuan, meskipun kita sekarang telah merebut tanah suci Qinglan dan mengendalikan bintang suci timur, kendali kita belum aman. Selain bintang Bibo, 3 planet bawahan utama lainnya belum menyerah. Kita harus menggunakan bintang suci timur sebagai basis untuk segera merebut ketiga planet bawahan ini dan mengambil kendali penuh atas wilayah bintang yang diperintah oleh tanah suci Qinglan ini. Kami mematuhi dekrit Tuan Suci dan menunggu perintah Anda kapan saja," para tetua tingkat Sein di aula menggemakan. Mendengar ini, Mu Qianjue sedikit mengangkat alisnya tetapi tetap diam. Sen Tunan mengamati ini tanpa menunjukkan ketidakpuasan, hanya menyatakan, "Tanah suci Qinglan telah berdiri di wilayah Bintang Miang untuk waktu yang paling lama, dengan fondasi yang kokoh dan sumber daya yang melimpah. Sebagian besar wilayah bintang di bawah yurisdiksinya juga kaya akan sumber daya. Tuan istanamu, jika Sekte Pedang Zuyun Anda terus bekerja sama dengan Sekte Lumut saya untuk menaklukkan 3 planet bawahan ini dan membagi wilayah yang awalnya berada di bawah kendali tanah suci Qinglan, Sekte Pedang Zuyun Anda pasti akan menuai keuntungan." Petik 2. Masalah Zhao Jian memiliki pelaku dan debiturnya. Seharusnya aku tidak melibatkan orang yang tidak bersalah, tetapi hanya karena orang sejati Suseng melindunginya sehingga perang yang tidak masuk akal ini diprovokasi. Sekarang Suseng telah mati, dan tanah suci Qinglan telah membayar harga yang pantas. Sekte Pedang Zuyun saya tidak berniat untuk terus menyerang 3 planet bawahan dan menambah pertumpahan darah, kata Mu Qianjue dingin. Gelombang kemarahan muncul dalam dirinya. Bukannya ucapan Sen Tunan tidak pantas, melainkan nadanya yang cukup angkuh, dan dia praktis memperlakukan Mu Qianjue seperti bawahan. Mendengar ini, Sen Tunan tiba-tiba mencibir dan berkata, "Sekte Li Chen-ku hanya datang untuk menyerang tanah suci Qinglan sebagai tanggapan atas permintaan ketua istanamu. Sekarang ketua istanamu tiba-tiba ingin mundur, bukankah Sekte Li Chen-ku akan menjadi pasukan tanpa nama jika kita menyerang 3 planet bawahan? Apakah ketua istanamu bermaksud menempatkan Sekte Li Chen-ku dalam posisi yang tidak adil seperti itu?" Mendengar ini, Mu Qianjue langsung marah dan menegurnya, "Sen Tunan, jangan coba-coba. Kali ini, aku disesatkan olehmu.
Awalnya, aku hanya ingin tanah suci Qinglan menyerahkan Zhao Jian, tetapi malah berubah menjadi pembantaian tanah suci Qinglan. Aku sudah dijadikan pion olehmu. Apakah kau masih ingin menggunakanku untuk memusnahkan tanah suci Qinglan sepenuhnya? Menyerang planet-planet bawahan atau tidak adalah urusanmu. Aku, Mu Qianjue, sudah mengatakan semua yang ingin kukatakan. Sekte Pedang Zuyun tidak akan ikut serta. Mendengar ini, sebelum Shen Tunan dapat berbicara, Guan Sanhai dan para tetua tingkat suci Qinglan yang memberontak lainnya muncul dengan agak geram. Apa maksudmu, Tuan Suci Zuyun? Jelas kaulah yang memaksa Sekte Li Chen untuk bergabung denganmu dalam menyerang Qinglan dengan menggunakan masalah Chang Yue, namun sekarang kau ingin mengalihkan semua kesalahan kepada Tuan Suci Li Chen. Bukankah itu agak terlalu tidak masuk akal? Guan Sanhai membalas lebih dulu, ekspresinya arogan, menunjukkan tidak menghormati Mu Qianjue, seorang ahli alam ilahi. Tak lama kemudian, pelindung Yue dan yang lainnya juga angkat bicara, menuduh Mu Qianjue membantai Qinglan sambil mencoba menghindari tanggung jawab.